Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Atika, mahasiswa program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Andalas. Kali ini kita akan membahas mengenai perizinan apotek. Yang pertama, peraturan perizinan apotek. Saat ini, peraturan perizinan apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek. Perizinan apotek dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek terdapat dua bagian, yaitu bagian persyaratan dan bagian mekanisme perizinan. Persyaratan perizinan pendirian apotek. Yang pertama adalah modal. Dalam mendirikan apotek diperlukan modal. Modal dalam pendirian apotek dapat berasal dari modal sendiri atau modal dari pemilik modal, atau yang kita kenal dengan PSA, pemilik sarana apotek. Dalam pendirian apotek juga harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Untuk persyaratan lokasi, dalam pemilihan lokasi saat ingin mendirikan apotek harus memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Untuk bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bangunan apotek harus bersifat permanen. Permanen di sini maksudnya terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sarana, prasarana, dan peralatan. Untuk sarana, apotek paling sedikit memiliki 6 sarana ruangan. Yang pertama, ruang penerimaan resep, pelayanan dan peracikan resep, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan ruangan arsip. Untuk prasarana paling sedikit memiliki 4 prasarana, yaitu instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Untuk peralatan paling sedikit memiliki 9 peralatan, yaitu rak obat, alat peracikan, bahan pengemasan obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, dan formulir catatan pasien. Untuk ketenagaan, tenaga yang melakukan praktik di apotek harus memiliki izin praktik, yaitu tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya, mekanisme perizinan pendirian apotek. Perizinan apotek dilakukan untuk memperoleh surat izin apotek. Langkah-langkah untuk memperoleh surat izin apotek: yang pertama, apoteker mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang kita singkat dengan Dinas PMPTSP, menggunakan form 1 yang telah ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek, dengan melampirkan beberapa berkas, yaitu fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli, fotokopi KTP apoteker, fotokopi NPWP apoteker, fotokopi peta lokasi dan denah bangunan, serta daftar sarana, prasarana, dan peralatan apotek. Jika permohonan disetujui, maka paling lama dalam waktu 6 hari kerja, Dinas PMPTSP menggunakan form 2 menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek. Paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak tim pemeriksa ditugaskan, tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan dilengkapi dengan form 3 berupa berita acara pemeriksaan kepada Kepala Dinas PMPTSP. Jika apotek dinyatakan memenuhi persyaratan, maka paling lama dalam waktu 12 hari kerja, Dinas PMPTSP harus menerbitkan surat izin apotek, maka apotek sudah bisa beroperasi. Jika apotek tidak memenuhi persyaratan karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki, maka dalam waktu 12 hari kerja, Dinas PMPTSP harus mengeluarkan surat penundaan 1 bulan. Apotek diberikan waktu 1 bulan untuk memperbaiki. Jika diperbaiki dalam waktu 1 bulan, maka Dinas PMPTSP akan menerbitkan surat izin apotek. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 1 bulan, maka permohonan ditolak dan akan diterbitkan surat penolakan perizinan. Ini adalah contoh SIA apotek tempat saya melaksanakan PKPA, yaitu di Apotek Prima. Seperti yang kita lihat pada bagian atas, SIA
SIA dikeluarkan oleh pemerintahan kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang kita singkat dengan Dinas PMPTSP. Pada SIA termuat informasi mengenai identitas apoteker pengelola apotek, identitas apotek, serta identitas PSA jika terjadi kerjasama dengan PSA. Di apotek tempat saya melakukan PKPA, SIA ini dibingkai, kemudian dipajang di salah satu dinding ruangan apotek. Selanjutnya, mekanisme perubahan izin apotek. Perubahan izin apotek dilakukan jika melakukan perubahan alamat di lokasi yang sama, melakukan perubahan nama apotek. Untuk perubahan ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim pemeriksa. Jika melakukan perubahan alamat dan pindah lokasi, serta perubahan apoteker pemegang surat izin apotek, maka tata cara perizinan dilakukan seperti mengurus perizinan baru. Sekian penjelasan mengenai perizinan apotek. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.